Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman, Islam, kesehatan. Dan marilah kita meminta kepada dirinya untuk selalu membimbing kita, dan kita harus selalu berusaha untuk memanfaatkan kenikmatan yang diberi oleh Allah di jalan yang benar. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan dua argumentasi terkait dengan ruh manusia adalah non-materi. Dan pada kesempatan yang baik ini kita ingin menyebutkan argumentasi yang lain supaya kita memahami dengan benar bahwa ruh yang kita miliki itu bukan materi, sehingga kita mengkritik tentang konsep ma'ad. Argumentasi yang ketiga yang bisa kita sebutkan adalah bahwa kalau kita melihat dalam diri kita melihat ada sesuatu yang tetap ada. Dari kecil sampai besar, kita tidak mendapatkan perubahan sama sekali. Di waktu kecil, kita dipanggil oleh ibu kita menoleh. Ketika besar, kita pun dipanggil dengan nama yang sama, kita pun menoleh. Artinya, keakuan itu tidak berubah meskipun tubuh kita berubah. Dahulu tubuh kita itu hanya berapa kilo saja, sekarang sudah bertambah. Dengan perubahan tubuh ini, kita tidak mendapatkan perubahan dalam diri kita. Artinya, aku yang dahulu dengan aku yang sama-sama, gak ada bedanya. Tatkala guru kita memanggil nama kita, kita menoleh. Dan tatkala dosen kita memanggil nama kita, kita menoleh. Artinya, kita tidak mendapatkan perubahan dan perbedaan dalam diri kita. Lah, kalau seandainya keakuan itu tidak berubah, maka hal ini menunjukkan bahwa aku yang disebut ruh itu bukanlah materi. Karena kalau materi berarti ketika kita dipanggil oleh dosen dengan panggilan yang sama, kita tidak akan menoleh. Karena panggilan ini itu berkaitan dengan jasad atau roh kita yang dahulu. Kalau seandainya dosen ini ingin memanggil kita, maka harus menggunakan nama yang sesuai dengan tubuh ini. Dan hal ini tidak terjadi. Bahkan nama yang sama telah digunakan oleh dua orang yang berbeda. Dan kita bisa memahami dengan benar. Tidak salah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita adalah satu makhluk yang memiliki dimensi ruh. Dan ruh ini bukanlah materi. Karena ruh ini bukan materi, makanya ruh ini itu tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan jasad kita. Ini adalah argumentasi ketiga terkait dengan ruh bukanlah materi. Kemudian argumentasi yang lain. Kalau kita melihat dalam diri kita memiliki banyak sifat. Kadang kita itu pemarah,
Kadang kita itu penyayang, kadang kita itu dermawan, kadang kita pelit, kadang kita pintar, kadang kita bodoh. Jadi berbagai sifat ada dalam diri kita. Di saat yang sama, kita tidak mengatakan bahwa diri kita terbagi menjadi berbagai sifat. Sifat marah, sifat pelit, sifat dermawan, penyayang. Kita tidak mengatakannya sebagai komponen-komponen yang membentuk jiwa kita. Tapi kita mengatakan bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat jiwa kita. Jiwa kita tetap satu, tidak terbagi. Dengan landasan inilah para filosof, para teolog mengatakan bahwa ruh ini, jiwa ini itu non materi. Kenapa? Karena sifat yang dimiliki oleh materi itu bisa terbagi. Kalau seandainya materi ini memiliki berbagai sifat, maka kita bisa mengatakan bahwa sifat ini berkaitan dengan organ ini. Sifat ini berkaitan dengan organ ini. Makanya dalam tubuh kita, setiap organ memiliki sifat sendiri-sendiri. Kalau kita ingin mengobati rasa sakit di tangan kita, maka kita harus mengobati dengan cara yang sesuai dengan sifat tangan kita. Kalau kita ingin mengobati penyakit mata kita, kita harus menggunakan obat yang sesuai dengan mata kita. Makanya dalam obat itu tertulis ini obat untuk bagian luar saja. Kenapa? Karena obat ini disesuaikan dengan bagian luar, tidak sesuai dengan bagian dalam. Artinya sifat materi itu bisa dibagi-bagi. Nah, ketika sifat materi itu bisa dibagi-bagi, dan hal ini tidak kita dapatkan dalam jiwa kita, maka kita mengambil suatu kesimpulan bahwa ruh ini bukanlah materi. Ketika ruh ini bukanlah materi, maka ma'ad bukanlah sesuatu yang sulit. Karena ma'ad itu bisa kita katakan kembalinya hubungan antara ruh dengan jasad. Jadi inilah argumentasi terkait dengan ruh adalah wujud yang non materi. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa Allah pun memberikan isyarat bahwa ruh ini adalah non materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mengambil diri manusia ketika manusia itu meninggal. Bayangkan. Mengambil sesuatu artinya sesuatu ini berbeda dengan tempat daripada sesuatu tersebut. Contoh, ada gelas dan ada isinya, terulah isinya pulpen. Ketika aku mengatakan aku mengambil pulpen dari gelas, artinya pulpen itu bukan ke gelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yatawaffa yang bermakna akhadha, mengambil, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa jiwa manusia, roh manusia itu bukan badan, bukan jasad. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil jiwa dan ruh manusia, artinya Allah ingin memotong dan memperhentikan hubungan antara ruh dan jasad. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, mati. Bal ahya,
bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat ruh. Ruh itu bukanlah materi. Ruh itu adalah non materi. Sehingga ketika jasad ini itu rusak, ruh tidak rusak. Oke. Ketika ruh bukan jasad, jasad bukan ruh, ruh adalah non materi, jasad itu materi, pertanyaan berikutnya adalah apa sih hubungan antara keduanya? Filosof mengatakan bahwa hubungan antara keduanya adalah bahwa ruh itu penggerak daripada jasad. Seperti ada motor, kemudian ada orang yang mengendari motor. Motor itu alat. Alat itu tidak akan bisa jalan tanpa ada yang menggerakkan. Seperti juga jasad. Ketika tidak ada ruh yang menggerakkan jasad, maka jasad ini tidak akan bergerak, tidak akan berfungsi. Jadi ruh itu adalah penggerak daripada jasad. Jadi ringkasnya, jasad adalah alat dan ruh itu penggerak daripada alat tersebut. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas tentang ma'ad di kesempatan yang lain dengan mendetail. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.